أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, ialah orang-orang yang dibujuk hatinya. Dari 8 asnaf, 8 golongan yang wajib diberikan zakat kepada mereka. Pertama fuqara, kedua masakin, ketiga amilun, yang keempat mu'allafah qulubuhum. Fa'in kanu kufaron, maka apabila mu'allafa qulubuhumnya berupa orang kafir, lam yu'tau, mereka tidak diberikan zakat. Wa in kanu muslimina, namun apabila mereka berupa orang muslim, u'tu, mereka diberikan zakat. Wal mu'allafatu, dan yang dimaksud dengan istilah mu'allafah qulubuhum ialah qaumun asyrafun, satu kelompok yang berisi orang-orang mulia. Yurja husnu islamihim, yang diharapkan kuat Islamnya mereka. Jadi, kalau kita kasih, nanti akan bagus Islamnya, akan berdampak besar, sebab isinya orang-orang besar, orang-orang bagus, orang-orang mulia. Au islamu nufaraihim, atau diharapkan masuk Islam orang-orang mulia lainnya yang seperti mereka. Kelompok ini kelompok terpandang. Kalau kelompok terpandang ini masuk Islam, nanti bisa menarik orang-orang terpandang lainnya, jadi sebagai pancingan. Au yajibuna zakata, atau kelompok ini dapat memaksakan membayar zakat, min mani'iha, dari orang-orang yang tidak mau bayar zakat, biqurbihim, sebab dekatnya mereka. Kelompok ini bisa maksa orang yang kagak bayar zakat, sebab kelompok ini dipandang di sini kan asyraf, orang-orang mulia. Au yuqatiluna, atau kelompok ini berperang, anna, untuk kita, aduan, kepada musuh, nahtaju fi daf'ihi, yang kita butuh di dalam menolaknya, menolak itu musuh, ila mu'natin tsaqilatin, terhadap biaya yang sangat besar. Ini kelompok ikut perang sama kita, dia yang membiayai kita, dia yang menanggung dari semua keperluan perang kita. Jadi mereka disebut mu'allafah qulubuhum, mereka diberikan zakat. Al-khamisu, adapun yang kelima, ar-riqabu, adalah budak-budak. Wa humul mukatabuna, mereka adalah budak-budak mukatab, budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya dengan cara menyicil. Kalau sehari umpama dia ada bayarannya, itu ditahan. Kata budak, Sayyid, tuan gak usah bayar ke saya, jadikan itu cicilan untuk nanti saya merdeka.
umpama berapa selama setahun saya merdeka dengan cara gaji ini, udah tahan aja. Jadi aturan itu gaji dikasih ke dia, ke budak nggak dikasih, namun sebagai cicilan ntar dia merdeka. Budak mukatab juga dapat zakat. Fayuqauna ma yu'addunahu, sehingga mereka diberikan zakat sejumlah yang diperlukan. Illam yakun ma'ahum, apabila tidak ada bersama mereka ma yu'adduna, harta yang mereka dapat melunasinya. Kalau pengen dilunasin, budak kan harus menyicil. Dengan adanya zakat, dia menjadi ringan. Umpama setahun dia lunas itu, jadi merdeka, tolongin dengan bayar zakat. Nanti selama itu dia menjadi orang yang menyicil dirinya, tadinya setahun umpama jadi setengah tahun, sebab ada zakat yang diberikan kepada mereka. Asal isu, adapun yang keenam, al-gharimuna adalah gharimun, orang-orang yang mempunyai hutang, itu juga berhak dizakati. Fa'in gharima li islahin, maka apabila seseorang mempunyai hutang untuk mendamaikan, bi anistadana dainan, dengan ia meminjam hutang, ditaskini fitnati damin, untuk meredam fitnah yang berkaitan dengan pembunuhan, au malin, atau meredam fitnah yang berkaitan dengan harta, dufi'a ilaihi, maka diberikan zakat kepada gharim tersebut dengan alasan tadi, ma'al ghina, walaupun gharimnya ini orang kaya. Dia mau mendamaikan sebuah permasalahan, ini berkaitan dengan pembunuhan, darah atau harta, butuh banyak biaya, akhirnya dia minjem duit banyak. Nah, statusnya sudah sebagai gharimun tuh, orang yang punya hutang. Meskipun dia mampu dikasih juga, karena hutang yang ia punya berkaitan dengan kemaslahatan orang, bukan kemaslahatan dirinya sendiri. Wa inistadana linafaqati, dan apabila ia meminjam hutang linafaqatihi, untuk memberikan nafkah kepada dirinya, keperluan dia sendiri, wa nafaqati iyalihi, dan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dufi'a ilaihi, maka diberikan zakat kepadanya, ma'al faqri, disertai dengan kefakiran, dunal ghina, bukan kepada orang kaya. Syaratnya dia harus fakir. Jadi dia punya hutang, kamu minjem duit buat apa nih? Ya buat keperluan saya sehari-hari, nafkah saya, makan, minum, pakaian, juga buat nafkah keluarga saya, nafkah wajib, yang wajibah. Memang kebutuhan keluarga saya begini, kalau nggak ngutang nggak ada nih buat kebutuhan. Kebutuhan artinya yang harus ada, makanan, minuman, tempat tinggal, akhirnya saya utang. Nah, orang yang berutang begini boleh diberikan zakat, tapi syaratnya harus fakir. Fakir kemarin tuh butuhnya 5, dia hanya punya 1, atau bahkan tidak punya sama sekali, itu namanya fakir. Artinya kalau ada yang utang namun posisinya sebagai orang kaya, maka bukan gharimun, dia nggak boleh dikasih zakat. Orang kaya utang sehingga mandang miskin kaya, semuanya kalau mau utang ya bisa aja. Ini kan saya punya utang juga nih, ya kan bapak orang kaya, ya, utangnya juga bukan buat kebutuhan sehari-hari, buat bisnis, buat usaha, ya, buat yang di luar kebutuhan. Kalau kebutuhan sehari-hari bapak dengan keluarga sudah cukup. Nah, jadi tidak termasuk gharim kalau dia mampu, kalau dia kaya. Tapi kalau dia miskin, memang ngutangnya buat kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari, buat makan minum, nah dia dikasih zakat.
Wa ini stadana, dan apabila seseorang berhutang, wa sarafahu fi maksiatin, lalu digunakan hutangnya itu di dalam maksiat, wa taba, setelah itu ditobat, dufi'a ilaihi, diberikan zakat kepadanya, fil asohi, di dalam pendapat yang kuat. Ada orang hutang tapi dipakai buat maksiat-maksiat, buat keburukan. Nah, lihat setelah itu, kalau dia masih maksiat, hutangnya dipakai untuk di jalan maksiat, nggak boleh dikasih zakat. Sama aja kita ngumpanin orang maksiat. Tapi setelah maksiat kita lihat sudah bagus, bertaubat, ya tidak melakukan keburukan lagi, nah, maka dia masih dianggap sebagai gharib, orang yang berhutang. Dalam pendapat mazhab kita yang kuat, dia dapat juga zakat. As-sabi'u, adapun yang ketujuh di dalam golongan zakat yang mereka menerimanya, fi sabilillah, adalah golongan fi sabilillah. Wahum, dan yang dimaksud dengan fi sabilillah al-ghuzatu, adalah pasukan perang, prajurit-prajurit. Alladzina la haqqa lahum fid diwani, yang mana mereka tidak mendapatkan bayaran di dalam anggaran-anggaran negara. Jadi sukarela aja perang untuk mempertahankan agama negara, tapi mereka kagak dapat jatah, nggak dapat haknya, nggak dapat bayarannya dari negara atau dari baitul mal atau dari rampasan perang. Pokoknya sendiri aja di perang karena inisiatif. Nah, itu termasuk fisabilillah, dapat zakat. Fayuqauna ma'al ghina, maka mereka diberikan meskipun orang kaya, ma yakfihim li ghaswihim, zakat yang mencukupkan mereka untuk keperluan peperangan mereka. Min silahin, berupa senjata, wa farasin, dan kuda, wa kiswatin, dan pakaian, wa nafaqatin, dan nafaqah, biaya peperangannya. Dikasih tuh orang-orang yang berperang fisabilillah. Nah, kan ini orang kaya, tetap aja karena fisabilillah nggak dapat hak, nggak dapat bayaran dari negara atau dari rampasan perang atau dari baitul mal. Dia mau sendiri, memang niatnya fisabilillah perang. Meskipun orang kaya, ya dapat zakat. Apalagi fakir, apalagi miskin, double itu sebabnya. Fisabilillah juga, ya fakir juga. As-saminu, adapun yang ke-8, Ibnu Sabil. Wahwa, dan yang dimaksud kelompok Ibnu Sabil, al-musafiru al-mujtazu bina, adalah para musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan yang melewati desa kita. Dia dari kampung mana, dari kota mana, dari daerah mana, jalan liwat ke kampung kita. Awul munsyi'u lis-safari, atau orang yang baru mulai perjalanan dari kampung kita ke kampung yang lain, dari daerah kita ke daerah yang lain. Fi ghairi maksiatin, yang mana perjalanannya bukan dalam maksiat. Itu Ibnu Sabil, ya, musafir yang sudah menempuh perjalanan jauh, perjalanan 90 kilo, di mana dibolehkan jamak qashar pada perjalanannya itu, maka diberikan zakat. Syaratnya perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Fayuqa nafaqatan, maka Ibnu Sabil diberikan zakat sebagai nafaqah, biaya perjalanannya. Wa markuban, dan sebagai kendaraannya, ma'al hajati, disertai dengan kebutuhan. Wa in kana lahu fi baladihi malun, meskipun bagi orang itu, bagi Ibnu Sabil itu, mempunyai harta di kampungnya. Di kampungnya dia orang kaya, punya harta, lewat kampung kita, cuman statusnya sebagai musafir nih, dapat zakat. Nah, karena dia ingin melakukan perjalanan jauh, sehingga butuh biaya, artinya butuh sesuatu yang mencukupkan pada perjalanannya, baik nafkah maupun kendaraan. Nah, maka dia juga sebagai orang yang termasuk mendapatkan zakat. Wa man fihi sababani, dan adapun orang yang padanya terdapat dua sebab,
dua alasan yang menjadi berhak mendapatkan zakat, lam yu'ta, maka orang itu tidak dikasih zakat illa bi ahadihima, kecuali dengan salah satu dua sebab itu. Ya, seperti tadi tuh, ada orang fisabilillah, kan meskipun kaya dapat juga fisabilillah. Ternyata yang fisabilillah yang perang ini orang fakir. Kata dia, berarti saya dapat dua nih, karena saya punya dua sebab dari 8 sebab itu. Kan 8 golongan, ada fakir, ada miskin, ada fisabilillah. Kata dia, saya fisabilillah fakir juga, berarti double zakatnya. Kagak, tetap satu. Ya, dia lihatnya dengan satu sebab aja. Ya, atau dia punya sebab 3, 4, atau 8-8-nya lagi ngumpul nih. Bisa jadi orang 8 sebab ini ngumpul di satu orang. Nah, di fakir, orang yang fakir berarti miskin juga itu, karena dia nggak mendapatkan jatah semestinya. Umpama 5, ya dia nggak dapat sama sekali, fakir miskin. Tapi kalau miskin nggak mesti fakir, karena udah ngeliwatin fase fakirnya. Harusnya 5, dia cuma 3 dapatnya itu sehari, itu baru miskin. Tapi kalau fakir kagak sama sekali atau minim banget. Di fakir juga, di miskin juga, di ngutang juga, di fisabilillah juga, di musafir juga umpama. Wah, ini enak nih, kali 4 aja kata dia, lumayan zakatnya. Kagak, tetap satu dapatnya. Nah, jadi meskipun berta'adud, berbilang sababnya mau 2 atau lebih, hanya dilihat satu saja. Famata wujidat hadhil asnafu, dan kapan saja didapati, ditemukan golongan-golongan ini yang 8 fi baladil mali, di satu kota yang membagikan zakat, fanaqlu zakati, maka memindahkan zakat ila ghairiha, ke kota yang lain, ke daerah yang lain, haramun, hukumnya haram. Selama itu golongan ada di kotanya, ya baginya di situ, jangan dipindahin ke negara atau daerah yang lain. Walam yujzihi, dan tidak boleh baginya illa, kecuali ayyufarriqal imamu, yang membagikan adalah pemimpinnya, penguasanya. Falahun naqlu, maka bagi itu imam, penguasa, boleh memindahkan zakat ke daerah lain. Kalau yang membagikan zakat adalah malik, muzakkinya, kita ini sebagai yang punya harta, lihat di kampung kita, di daerah kita, dari 8 asnaf ini masih ada ke orangnya. Oh masih, tangga kita masih banyak yang fakir miskin, kasih. Jangan ngasih di daerah orang, karena yang bagi kita sendiri sebagai muzaki, sebagai maliknya, sebagai pemilik itu harta. Tapi kalau yang bagiin yang mempunyai satu tugas, kayak pemimpin-pemimpin negara dan yang berkaitan dengan mereka, nah itu boleh dibagi ke daerah yang lain. Tapi kalau yang bagi kita sendiri sebagai pribadi, ya baginya di tempat kita saja, kalau memang masih ada itu asnaf. Wa in kana maluhu bi badiyatin, dan apabila hartanya dia itu di kampung, di tempat yang jauh, au fuqidatil asnafu kulluha bi baladihi, atau tidak ditemukan 8 golongan yang tadi seluruhnya bi baladihi, di kampung dia, naqala ila aqrabi baladin ilaihi, maka ia memindahkan zakatnya ke tempat yang lebih dekat dari tempat dia. Wah, ini di kampung saya udah kagak ada orang fakir, kagak ada miskin, kaya semua nih. Kagak ada yang ngutang, kagak ada yang rikob, budak udah gak ada, mu'alaf gak ada, fisabilillah emang kagak ada perang di daerah saya, ibnu sabil kagak ada yang musafir. Umpama di satu kampung, satu daerah kagak ada nih satu dari 8 asnafnya, nah, boleh dari nyebrang ke kampung lain, cari masih ada gak nih salah satu asnafnya, baru dikasih di kampung itu. Syaratnya harus dipastikan memang gak ada salah satu dari 8 golongan di kampung dia.